Halo teman-teman semuanya, aku Heruap dan sudah 1 tahun aku konsisten untuk mengupload video-video di YouTube sejak tanggal 12 Oktober 2022. Yang mana pada tanggal itu juga aku memutuskan untuk konsisten mengupload video-video di YouTube seminggu sekali. Dan pada video kali ini aku akan membagikan apa saja yang aku pelajari selama 1 tahun ini dan juga bagaimana cara aku konsisten untuk menghadapi up and down ketika aku membuat video-video di YouTube. Pelajaran pertama adalah perfeksionis itu musuh. Jadi aku itu adalah seseorang yang bisa dibilang orang yang perfeksionis di beberapa bidang. Jadinya kalau aku mendapatkan tugas atau pekerjaan yang menurut aku ini adalah bidang aku atau aku gemari, aku itu mencoba untuk seperfect mungkin. Tapi setelah aku menjalani 1 tahun mengupload video-video di YouTube dan ketika aku pertama kali juga membuat video di YouTube, aku menyadari kalau perfeksionis itu adalah musuh pertama dari kita yang ingin mulai. Karena ketika kita selalu mencoba untuk perfect, kita itu bisa dibilang akan menunda-nunda waktu. Yang mana misalnya kerjaan ini yang harusnya bisa selesai cepat, tapi karena kita mengejar perfect atau kesempurnaan, tugas itu malah tertunda dan tidak mudah untuk dikerjakan dan kita jadi tidak enjoy. Dan dalam buku The Practice yang sudah aku baca, kalau perfect itu bisa dicapai ketika kita sering berlatih atau practice setiap saat. Dan ini juga yang aku sadari ketika aku melihat video pertama aku yang aku ingin konsisten untuk mengupload video 1 minggu 1 kali dan dibandingkan dengan video aku sekarang, itu kelihatan sekali perkembangannya dari video pertama kemudian sampai video sekarang. Dan itu bisa dicapai karena aku mau praktis atau latihan setiap minggu untuk mengupload video-video di YouTube. Dan dalam buku Atomic Habits juga dijelaskan kalau misalnya kita baru ingin mulai untuk melakukan habits baru atau tantangan baru, coba untuk be good, not be the best. Maksudnya itu kita melakukan suatu hal itu baik aja dulu, bagus aja dulu. Gak usah jadi yang terbaik, gak usah jadi yang terbagus, tapi coba aja dulu baik menurut kita atau bagus menurut kita. Karena kalau kita mencoba untuk jadi yang terbaik atau terbagus, itu akan menjadi musuh dalam kita ingin memulai sesuatu, yaitu perfectionism. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah learn by doing. Jadi ketika kita membuat satu video di YouTube, sebenarnya itu banyak sekali yang harus kita pahami atau kita kuasai. Misalnya ketika kita ingin membuat satu video, kita itu harus paham tentang editing, audio, kamera, pencahayaan, public speaking, dan juga penulisan naskah atau writing. Tapi ketika aku membuat video di YouTube ini, aku itu paham beberapa aja karena aku juga punya background sebagai video editor. Tapi di YouTube ini aku itu belajar setiap minggunya. Misalnya aku belajar tentang editing, kemudian tentang color grading, audio, dan itu aku pelajari di YouTube. Kemudian setelah aku pelajari, aku langsung take action untuk aku jadikan sebuah video dan mencoba untuk mengimprove setidaknya 1% dari video aku yang sekarang ini ke video-video selanjutnya. Tempat untuk aku mempelajari semuanya itu ada di YouTube, seperti aku belajar tentang editing, kemudian aku belajar tentang audio, kemudian bagaimana menggunakan kamera yang lebih baik, itu semua aku pelajari di YouTube secara gratis. Kemudian untuk public speaking dan penulisan, aku itu pelajari melalui buku. Buku yang aku baca untuk aku pelajari itu adalah buku Storyworthy dan juga buku Talk Like That untuk public speaking. Kemudian pembelajaran yang aku pelajari juga adalah time management karena aku sekarang itu sedang kuliah dan kuliah itu menjadi prioritas aku dan YouTube ini menjadi hobi aku sekarang, sama seperti aku nge-gym. Jadinya aku itu harus pintar-pintar dalam membagi waktu untuk YouTube, kemudian nge-gym dan juga untuk kuliah yang menjadi prioritas utama aku. Pembelajaran ketiga adalah belajar untuk take action. Jadi awal-awal ketika aku ingin mengupload atau membuat video-video di YouTube itu, aku itu berpikir atau overthinking tentang ada nggak ya orang yang akan nonton videoku nanti. Kemudian nanti ada orang yang ngejudge nggak ya sama penampilan aku atau bahasa aku atau apa yang aku sampaikan. Kemudian aku juga takut dikira pembohong dengan pembawaan atau hal-hal yang akan aku sampaikan di YouTube ini. Dan sekarang ketika aku melihat diri aku pada saat dulu itu, aku sadar kalau semua itu adalah motion atau hal-hal yang tidak nyata. Dan diri aku ini harus untuk berani take action. Dan dari aku memutuskan untuk take action untuk mengupload video seminggu sekali, aku itu sekarang lebih berani untuk menghadapi atau take action ke hal-hal yang sedang aku hadapi atau opportunity yang ada di hadapanku. Misalnya itu di dalam kelas, kalau ada sesi tanya jawab, aku itu berani untuk mengangkat tangan karena dari perjalanan aku ini nggak tahu kenapa percaya diri aku itu meningkat setelah mengupload video-video di YouTube. Kemudian aku juga mencoba untuk
membuat podcast seminggu sekali, walaupun sekarang aku stop dulu. Dan juga aku berani ketika aku mendapatkan tugas atau opportunity, yang mana tugas atau opportunity ini itu bukan dalam bidang aku. Kemudian yang kelima, selama 1 tahun ini apa yang aku dapatkan. Jadi apa yang aku dapatkan ini bisa dikaitkan dengan apa yang berubah dalam hidup aku selama 1 tahun untuk konsisten dalam mengupload video di YouTube. Jadi yang pertama itu adalah tentang public speaking. Jadi ketika aku di kelas pada saat kuliah, aku itu lebih confident aja atau lebih percaya diri dengan gaya aku atau gaya omongan aku yang teman-teman lihat ini, dan itu aku show off kan ketika di dalam kelas. Dan aku rasa dengan YouTube ini mengimprove skill public speaking aku, karena aku itu bisa dibilang nggak terlalu bagus dalam public speaking. Jadi YouTube ini menjadi sarana aku untuk belajar atau mengimprove public speaking aku untuk lebih baik. Kemudian dalam make story atau membuat cerita. Jadi karena aku itu harus membuat video 1 minggu 1 kali, dan dalam video ini pastinya aku bercerita, dan ketika aku dihadapkan dengan ide atau tugas yang harus membutuhkan cerita di dalamnya, aku itu mudah aja untuk mengeluarkan atau membuat cerita itu, karena mungkin itu udah terlatih di dalam otak aku. Karena sekarang ini juga aku itu hanya menggunakan bullet point atau poin-poin penting aja, dan aku langsung jelaskan poin penting itu ketika ngomong di depan kamera. Kemudian yang ketiga yang aku dapatkan selama 1 tahun ini yaitu tidak takut salah. Karena menurut aku problem kita ketika kita ingin melakukan suatu hal, atau ketika kita ingin berbeda dari orang lain, atau ketika kita ingin mengimprove diri kita lebih baik, kita itu mungkin ada rasa benar gak ya yang kita lakukan, salah gak ya di mata orang tua, atau salah gak ya di mata teman-teman kita. Dan menurut aku setelah aku mengupload video-video di YouTube ini dan mendapatkan kritikan dan juga feedback dari teman-teman semua, aku itu sadar apa yang aku lakukan, aku itu nggak harus takut untuk salah. Karena dengan kita bisa mendapatkan kesalahan itu lebih awal dan kita menyadari kesalahan itu, jadinya dengan kesalahan itu kita bisa mengimprove diri kita untuk kedepannya supaya bisa lebih baik dan menghindari kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi itu adalah 5 pembelajaran yang aku dapatkan selama 1 tahun ini untuk mengupload video-video di YouTube seminggu sekali. Dan jujur ketika aku mengupload video ini ada ups and down-nya. Terkadang aku itu malas membuat video, terkadang ada waktu semangat-semangatnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang tetap menonton video-video aku selama 1 tahun ini. Dan terima kasih juga buat 2000 subscribernya pada tahun ini, yaitu tahun 2023. Jika teman-teman ingin mensupport aku, teman-teman bisa subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Dan aku Heru Apdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!